Halo semua, Halo. kita akan membahas tentang program pembuatan rapor dari Google Spreadsheet. Nah, cara kerja dari Google Spreadsheet ini sendiri, kita tinggal masukkan Angkanya, jadi udah ada datanya nih dari 1 sampai 30. Jadi misalnya kita masukin angka 13, lalu kita enter, semuanya pasti berubah. Nah, dalam program kali ini kita menggunakan rumus VLOOKUP karena data yang kita ambil itu berbentuk vertikal dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau VLOOKUP sendiri itu rumusnya dari kanan ke kiri atau sebaliknya, jadi secara horizontal. Untuk rapot sendiri, agar memudahkan kita saat print, sudah ada template-nya, kita tinggal memasukkan angka sesuai presensi siswa yang sudah dibuat. Maka hasil akan keluar secara otomatis. Oke, kita kasih contoh angka berapa? 10 kali. Nah, Cara kerja VLOOKUP itu gimana? Jadi pertama, kita bisa lihat di sini ada rumus formulanya sama dengan VLOOKUP. Jadi ada kunci telusur, rentang, indeks, dan true or false. Nah, pertama indikator VLOOKUP di sini itu adalah yang warna kuning ini. sebagai kunci telusur kita. Sebagai kunci telusur. Nah, rentangnya itu adalah yang kita select dari sini, dari 1 sampai 30. Untuk indeks itu ada indeks yang keempat, mengartikan data yang keempat, 1, 2, 3, 4, keempat. Dan true or false ini supaya nggak kaku. Jadi waktu kita nulis angka nomor 10 di sini, angka nomor 10 di sini, dia bakal langsung nyari di tata di sini yang angka 10 yang mana, terus dia cari data yang nomor 4, which is yang ini. Gitu. Kenapa? Nah, kita akan jelasin kenapa kita harus mengunci kunci telusurnya. Kayak gini, pakai dolar atau bisa diklik F4. Kenapa tuh? Karena kalau nggak dikunci, nanti dia bakal pindah ke bawahnya. Atau geser ke tempat lain. Atau geser ke tempat lain. Jadi dengan mengunci di sini, jadi mau kita select kemanapun rumusnya, dia kuncinya tuh tetap sama, tetap angka 10. Selain menggunakan rumus VLOOKUP, kita juga menggunakan rumus lain seperti rumus if untuk membuat predikat. Jika nilai di sini lebih dari 90 akan mendapat predikat A. B itu harus lebih besar sama dengan 80. Kalau C itu lebih besar sama dengan 70 dan sisanya itu D. Untuk rata-rata sendiri langsung aja rumus sama dengan average akan keluar rata-ratanya secara otomatis terhitung. Keterangan kita juga pakai rumus if seperti predikat. Tapi bedanya ABC-nya kita ganti dengan A-nya kita ganti sangat baik, B-nya baik, C-nya cukup, dan D-nya kurang. Kemudian tanggal di sini kita pakai rumus sama dengan today, jadi otomatis terisi tanggal hari itu. Di sini kita mau cek program satu persatu dari absen presensi nomor 1 hingga 30. Program pengolah nilai atau rapor siswa di Spreadsheet sendiri memiliki beberapa kelebihan, terutama dalam hal fleksibilitas dan kemampuan penggunaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sekolah atau pengguna. Berikut adalah beberapa kelebihan dari menggunakan Spreadsheet untuk membuat program rapor. 1. Fleksibilitas dalam desain. Pengguna dapat merancang format rapor sesuai dengan preferensi dan kebijakan sekolah. Ini memungkinkan kustomisasi yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan perangkat lunak khusus. 2. Kemampuan perhitungan otomatis. Spreadsheet memiliki kemampuan perhitungan otomatis yang memungkinkan Anda menghitung nilai, rata-rata, dan statistik lainnya secara cepat dan akurat. Ketiga, kemampuan visualisasi data. Dapat dengan mudah membuat grafik dan grafik untuk memvisualisasikan kemajuan siswa atau tren dalam hasil belajar. Keempat, kemudahan pemeliharaan data. Spreadsheet memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memasukkan dan memelihara data siswa. Pengguna dapat menambahkan atau menghapus entry dengan cepat. Kelima, penggunaan yang umum dan biaya murah.
Spreadsheet adalah alat yang umum digunakan di berbagai bidang sehingga banyak orang yang sudah familiar dengan cara menggunakannya. Spreadsheet lebih murah daripada perangkat lunak khusus. Jika sekolah memiliki anggaran terbatas, ini bisa menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Keenam, kemampuan berbagi dan kolaborasi. Spreadsheet dapat dengan mudah dibagikan dengan guru atau staf sekolah lainnya untuk kolaborasi, mengerjakan bersamaan di link yang sama. Ini memudahkan penginputan dan pemeliharaan data yang terpusat. Lalu kekurangan yang dimiliki oleh program pengolah rapot adalah 1. Keterbatasan dalam pengelolaan data siswa. Spreadsheet memiliki batasan dalam menangani jumlah siswa yang besar. Jika sekolah memiliki ribuan atau puluhan ribu siswa, spreadsheet mungkin menjadi tidak efisien dalam proses data tersebut karena adanya delay dalam data. Kedua, tidak otomatis. Spreadsheet perlu input dan pemeliharaan manual yang mengakibatkan kesalahan manusiawi dan memakan waktu. Ketiga, keamanan data. Spreadsheet mungkin memiliki resiko keamanan data, terutama jika tidak dilindungi dengan baik. Informasi siswa yang sensitif dapat menjadi rentan jika spreadsheet tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai. Keempat, keterbatasan dalam pelaporan. Spreadsheet biasanya memiliki keterbatasan dalam pembuatan laporan yang kompleks atau custom. Jika sekolah membutuhkan laporan dengan format atau data yang tidak biasa, mungkin hal ini sulit dilakukan dengan spreadsheet. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.